Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ellen Andarti Ansa dari kelas 3B Bimbingan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih stres itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui stres itu apa. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Jadi seperti kita merasakan rasa cemas yang berlebih, itu yang dinamakan stres. Setiap orang, termasuk anak-anak, pernah mengalami kondisi stres seperti ini. Jadi tidak hanya untuk anak dewasa saja atau orang tua saja. Jadi anak-anak juga bisa mengalami kondisi stres seperti ini. Kondisi ini tidak selalu membawa efek buruk dan umumnya bersifat sementara. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan macam-macam stres itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu stres yang ringan, yaitu stres yang bersifat sementara, dan yang kedua adalah stres berat atau akut, di mana stres tersebut berlangsung lama dan dapat memberi pengaruh yang buruk bagi kesehatan seseorang. Lah biasanya orang yang sedang mengalami stres itu menimbulkan berbagai macam reaksi di dalam tubuhnya, seperti jantung berdebar, mengalami keringat dingin, terlihat gugup, dan susah untuk tidur. Biasanya kan kita sering lihat kalau orang-orang yang stres itu kebanyakan menjadi seperti ini, atau pikirannya kosong, melamun. Itu biasanya tanda-tanda orang stres juga. Stres juga dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh, dan orang yang mengalami stres berkepanjangan akan mengalami gangguan saat tidur. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa saya juga pernah atau sering mengalami stres. Biasanya ketika saya mengalami stres itu ketika saya banyak pikiran atau mengenai tugas-tugas yang belum saya selesaikan, karena saking banyaknya tugas dan waktunya juga agak mepet, jadi saya terkadang stres memikirkan hal-hal tersebutnya. Di sini saya akan menceritakan reaksi natural saya yang saya alami ketika saya merasakan stres. Yang pertama adalah jantung saya berdebar karena merasa takut kalau tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang membuat stres. Yang kedua yaitu memikirkan masalah terlalu berlebihan sehingga muncul cemas yang berlebihan. Yang ketiga yaitu banyak melamun, dan yang terakhir yaitu suasana hati saya yang berubah dengan cepat atau biasa disebut mood swing. Lalu strategi yang saya lakukan mengurangi stres yang saya alami, biasanya saya menceritakan masalah atau biasanya curhat dengan teman, keluarga, atau siapapun itu yang bisa memberikan solusi. Dan strategi yang kedua yaitu mengistirahatkan pikiran, seperti tidur dengan waktu yang cukup dan usahakan kita rileks. Manfaat yang saya dapatkan setelah melakukan strategi tersebut yaitu pikiran saya menjadi lebih tenang, lebih bisa mengontrol rasa cemas yang berlebihan, hati menjadi tenang, dan lebih bisa menjadi orang yang berpositif thinking. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial, ketika kita mempunyai masalah atau apapun itu yang membuat kita stres, kita boleh saja untuk bercerita dengan orang lain, karena orang lain juga dapat memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, segitu dulu video penjelasan saya mengenai bagaimana sih stres itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.